Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Murid Sejati. Terambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62 mencatat percakapan antara 3 murid dan Tuhan Yesus yang dapat kita ambil pelajarannya hari ini tentang menjadi murid Kristus yang sejati. Murid sejati yang pertama adalah murid yang mau melayani, bukan dilayani. Dalam ayat 57, di situ tertulis ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Murid ini adalah seorang ahli Taurat yang mengerti agama dan terbiasa dilayani oleh hamba-hambanya. Itu bukanlah kriteria murid sejati. Kriteria murid sejati adalah mau mengikut Yesus dan mau melayani. Sama seperti Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yang kedua, murid sejati mampu memisahkan benar dan salah. Tuhan sudah memisahkan hal yang baik dan jahat. Jangan mencampurkan kehidupan kudus dengan kehidupan dosa. Yang ketiga, murid sejati adalah murid yang fokus pada masa depan. Dalam ayat 61 dan 62, ada seorang lain yang ingin berpamitan dahulu dengan keluarganya sebelum mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus melarang. Mengapa? Tuhan Yesus melarang murid ini untuk berpamitan dengan keluarganya bukan karena mengikut Yesus harus menjadi radikal. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui jika muridnya pulang, dia tidak akan kembali lagi karena lebih nyaman bersama keluarganya. Terkadang keluarga bisa menjadi penghalang kita mengikut Yesus, dan kita harus siap dibenci oleh keluarga ketika mengikut Yesus, karena mengikut Yesus menyelamatkan jiwa. Dalam ayat 62 juga tertulis menoleh ke belakang. Itu artinya menggambarkan orang yang hidup di masa lalu. Murid sejati tidak boleh hidup di masa lalu. Artinya adalah ia merasa bahwa masa sekarang tidak sehebat masa lalunya. Kebanggaan masa lalu bukan jaminan kekayaan masa depan. Masa lalu hanya boleh jadi cerita dan pelajaran, tidak boleh jadi masa depan. Jangan hidup di masa lalu, karena orang yang hidup di masa lalu akan terpenjara oleh dosa, sehingga ia susah untuk maju, ia merasa rendah diri, minder, dan keras kepala. Dan yang terakhir, murid sejati adalah murid-murid yang memikirkan perkara-perkara surgawi. Dalam ayat 59, tertulis lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Tuhan Yesus melarang. Mengapa? Karena ada salah satu dari hukum Yahudi yang mengatakan bahwa setelah mengubur 1 minggu tidak boleh berbicara dengan orang luar. 1 tahun setelah penguburan harus kembali lagi. Artinya, orang tersebut meminta penundaan selama 1 tahun untuk mengikut Yesus. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa semua urusan-urusan dunia harus ada di bawah urusan Injil. Urusan-urusan kerajaan Allah masih banyak yang belum diselesaikan. Masih ada banyak jiwa yang perlu dimenangkan. Murid ini mengkhawatirkan kematian orang lain, tetapi lupa akan kematiannya sendiri. Janganlah membiarkan kasih kita kepada keluarga melepaskan kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara untuk menjadi murid sejati. Kelihatannya sangat susah, tetapi kita bisa ketika kita minta pertolongan dengan Tuhan. Sebutan anak manusia adalah menyatakan kemanusiaan Yesus. Artinya manusia yang punya sifat kemanusiaan bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita juga bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita bisa menjadi murid sejati. Mari kita sama-sama menjadi murid Kristus yang sejati, murid yang mau melayani, murid yang fokus pada masa depan, dan murid yang memikirkan perkara-perkara surgawi. Amin.